Halo bos, halo best of service professionals, profesional-profesional yang best of service, yang excellent. Hari ini kita mau belajar tentang business model canvas. Agenda kita ada 3. Satu, apa itu BMC, business model canvas? Kenapa penting belajar ini? What's in it for me? Apa untungnya untuk saya ketika saya belajar ini? Dan bagaimana cara kita membuat suatu business model canvas? Yuk kita masuk. Berasal dari buku Business Model Generation oleh Osterwalder and Pigner. Ya, business model itu apa sih? Business model itu bahasa keren yang sederhananya adalah bagaimana cara suatu perusahaan membuat produk atau jasa yang menjawab permasalahan customer-nya sehingga mereka perusahaan-perusahaan tersebut bisa create value atau menghasilkan uang. Gampang ya? BMC besarnya itu ada 4 besaran, tema besarnya. Yang pertama adalah customers yang memiliki needs, suatu problem yang ingin mereka selesaikan. Lalu perusahaan yang membuat produk atau jasa untuk menyelesaikan atau menjawab needs tersebut. Lalu financial viability itu artinya kemampuan bertahan hidup. Nah, ketika customer membeli suatu produk atau jasa, maka uang akan masuk, ya kan? Uang masuk, money in. Dan ketika perusahaan tersebut memproduksi atau menciptakan produk atau jasa tersebut, uang akan keluar. Mereka akan spending money, right, untuk membuat produk atau jasa tersebut. Kenapa BMC itu penting? Apa untungnya untuk saya belajar ini? Pertama, teman-teman, ketika kita mempraktekkan business model canvas, maka kita akan terbiasa terhadap big picture systems thinking. Artinya apa? Kita bisa melihat gambarannya besar, tidak hanya fungsi atau unit kerja kita aja, tapi seluruh perusahaan, ya. Dan kita bisa melihat interkoneksi antara fungsi-fungsi di dalam perusahaan kita. Keren kan? Yang kedua, praktis. Kenapa praktis? Karena business model canvas, namanya juga canvas, ya kan? Canvas itu bingkai. Bingkai di mana kita bisa coret-coret, baru oret-oretan, dan tempel-tempel post-it notes gitu. Sangat sederhana, sangat praktis ketimbang business plan yang jauh lebih detail penjabarannya. Ya. Yang ketiga adalah teman-teman, ketika kita berpikir sebagai seorang direktur dan berperilaku sebagai seorang direktur, meskipun kita hanya staff, ya, atau masih manajer, maka suatu hari niscaya kita akan dipromosikan ke level direktur tersebut. Nah, ini penting karena business model canvas melatih pola berpikir yang strategik, layaknya seorang pimpinan perusahaan atau direktur. Oke. Nah, bagaimana cara saya membuat suatu business model canvas? Nah, teman-teman, ini saya bisa kasih training, 2-day training 8 jam, 16 jam. Tapi saya coba bahas secara cepat dalam beberapa menit ke depan. Terdiri dari 9 building blocks. Yang pertama adalah customer segments. Di sini adalah siapa sih pelanggan kita, pelanggan perusahaan Anda. Kita ambil contoh Nasgor Bos, ya. Ceritanya pura-puranya kita adalah suatu pemilik nasi goreng abang-abang gerobak gitu. Nah, siapa customer segment kita? Oh, mungkin karyawan-karyawan yang ada di perkantoran ini gitu. Nah, bisa secara umur, secara jenis kelamin, demografi, dan lain-lain. Yang kedua, value proposition. Masalah apa sih yang customer kita ingin selesaikan? Contohnya untuk Nasgor Bos, ya. Mereka ingin nasi goreng yang membuat mereka tidak lapar lagi. Artinya mereka kenyang, lalu enak, dan murah, harganya terjangkau. Nah, itu adalah value proposition yang bukan serta-merta nasi gorengnya, berasnya, atau nasinya saja, tetapi nilai-nilai, benefit-benefit yang mereka dapat. Itu adalah value proposition. Yang ketiga, customer channel adalah bagaimana cara kita menjangkau customer-customer tersebut. Apa kita menggunakan offline atau online? Lalu kita menjual sendirian, direct, atau indirect melalui distributor gitu. Nah, untuk contoh kita kan menggunakan diri kita sendiri, ya, direct selling berarti. Lalu customer relationships, bagaimana cara kita membina hubungan dengan customer kita. Nah, untuk contoh kita, Nasgor itu adalah apakah kita mau ada loyalty program gitu misalnya, beli 10 porsi gratis 1 gitu misalnya. Lalu yang berikutnya, nah ketika customer merasa kebutuhannya sudah dijawab, masalahnya sudah dijawab, maka mereka akan membeli produk kita dan kita akan mendapatkan uang.
perusahaan kita. Jadi uang akan masuk ya, money in. Itu adalah revenue stream. Nah, revenue stream ini apa aja untuk contoh kita? Oh, kita jual porsi dari nasi goreng. Itu kan berarti suatu revenue stream. Misalnya nasi goreng bos ini makin lama makin besar, kita akhirnya buka outlet dan kita jual franchise. Itu kan juga salah satu revenue stream lain. Jualan franchise, jualan bisnis artinya. Key resource adalah bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk memproduksi produk atau jasa yang menjawab kebutuhan customer kita. Ya, berarti kan apa? Beras, ya kan? Kemudian ada ayam untuk yang disuir-suir, lalu ada minyak goreng, lalu ada garam, bumbu dapur, dan bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Dan juga alat-alatnya, wajan, dan lain-lain. Itu adalah aset-aset yang kita miliki untuk kita bisa mendeliver produk atau jasa kita. Lalu activity-nya apa yang kita lakukan? Proses produksi nasi goreng kan, step-stepnya apa aja? Oke, key partners. Key partners itu kita bermitra dengan siapa aja untuk mampu mendeliver kita punya value proposition. Contohnya adalah misalnya pedagang pasar adalah supplier kita kan, kita beli beras dengan para pedagang pasar kita. Online food delivery platforms gitu misalnya. Kita udah saking terkenalnya nasi goreng kita enak, akhirnya kita daftarin di GrabFood, GoFood, dan Shopee Food, dan Traveloka Eats misalnya, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah cost structure. Cost structure itu adalah biaya-biaya apa yang diperlukan untuk misalnya membeli bahan baku kita, lalu untuk bisa menjangkau customer kita hanya dengan gerobak gitu kan misalnya. Tapi kan beda pasti cost structure-nya kalau misalnya kita punya outlet, toko, restoran sendiri gitu misalnya. Sebenarnya di masing-masing building blocks ini, blok bangunan ini ada deep dive-nya, ada penjabaran lebih detailnya. Teman-teman boleh ya tulis di kolom komentar kalau itu diperlukan, nanti kami atau saya akan membuat video-video lanjutannya. Ini panjang ceritanya teman-teman. Jadi misalnya satu aja nih, value proposition ini ada 11 jenis nih, belum yang lain-lain gitu. Nah, tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya kesempatan berikutnya. Kita bisa membuat business model canvas secara digital. Nah, salah satunya adalah teman-teman dengan website canvanizer.com. Nanti saya akan taruh link di kolom deskripsi ya, teman-teman. Kita bisa melakukan itu juga lewat post-it notes secara manual ya, lalu lewat PowerPoint gitu misalnya. Nah, pengalaman saya membantu suatu perusahaan dalam membuat business model canvas itu misalnya di PT Jasa Raharja untuk mempersiapkan kemungkinan ke depannya mereka akan mengalami deregulasi. Jadi teman-teman tahu nggak bahwa sekarang PT Jasa Raharja itu per tanggal 2016 ya, ini sebelum pandemi, itu mereka memegang monopoli atas usaha asuransi kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi melalui Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964. Nah, mereka berpikir gimana ya kalau misalnya sama seperti usaha bensin gitu kan, Pertamina kemudian diregulasi, ada Shell masuk, Total, Vivo, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau pihak swasta juga masuk? Kita harus bisnis modelnya seperti apa nih supaya kita bisa bersaing? Nah, itu seru teman-teman ceritanya. Oke? Kesimpulannya adalah bisnis model yang canvas yang baik adalah bisnis model canvas yang menghasilkan results yang nyata. Contohnya apa? Produk atau jasa kita lebih bagus quality-nya, defect rate-nya menurun, lalu customer pada senang, customer satisfaction rate-nya naik, lalu misalnya proses bisnis lebih efisien gitu secara lead time, atau secara keuangan pendapatan makin naik, biaya turun, jadi ada financial impact di situ. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, perusahaan Anda bagaimana, teman-teman? Pilih satu dari 9 building blocks ini, mana sih yang paling bermasalah atau mungkin paling penting buat perusahaan Anda, dan bagaimana cara teman-teman mengaplikasikan ilmu atau skill ini dalam perusahaan teman-teman. Oke? Terima kasih.